Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang penelitian kami, yaitu penerapan Nearest Neighbor untuk klasifikasi kualitas udara Jakarta tahun 2019 berdasarkan nilai Air Quality Index atau AQI. Anggota itu terdiri dari Trianto, saya sendiri Bagas Aditya Wibisono, Abid Daviatala Muhammad, Siva Noval Rifki, dan Arfi Arkadia. Penelitian ini menentukan tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta tahun 2019 menggunakan teknik klasifikasi Nearest Neighbor dan nilai Air Quality Index. Datasetnya itu digunakan dari data open source datajakarta.go.id. Dataset yang digunakan merupakan data pencemaran udara Jakarta pada tahun 2019. Dataset ini memiliki 10 atribut dan satu kelas kategori pencemaran udara, terdiri dari baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, berbahaya, dan tidak ada data. Hanya 5 yang akan digunakan untuk klasifikasi, yaitu parameter PM10, SO2, CO, O3, dan NO2. Dalam dataset ini terdapat 108.826 data yang akan dibagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80% data training dan 20% data testing. Metode penelitiannya itu terdiri dari pengumpulan data, praproses data, transformasi data, perhitungan AQI, pembagian data testing dan training, model KNN, pengujian model, dan evaluasi model. Berikut adalah library yang kami gunakan dalam penelitian. Yaitu ada Pandas, yang kedua NumPy, yang ketiga Preprocessing, yang keempat Test Train Split, yang kelima K-Neighbors Classifier, yang keenam Matplotlib, dan yang ketujuh Seaborn. Selanjutnya, pada tahap pengumpulan data, dalam tahap ini kami menggunakan data penelitian yang diambil dari data rata harian parameter kualitas udara dari 5 lokasi pemantauan kualitas udara di Jakarta. Data itu diambil dari tanggal 1 Januari 2019 hingga 30 Desember 2019. Dan total data yang digunakan berkisar antara 1.826 data. Nah, dalam tahap ini, kami melakukan langkah-langkah berikut untuk implementasinya dalam coding. Yang pertama itu kami membuat kolomnya. Kolomnya ini sesuai dengan kolom yang ada pada dataset. Kemudian karena kami di sini mengambil data setahun, maka di sini nanti ada 12 dataset. Nah, 12 dataset ini kemudian kami gabung. Nah, saat penggabungan ini, kami juga mengganti missing data yang ditandai dengan tanda tanya dengan empinan, supaya dapat dilakukan pengolahan. Selanjutnya ada tahap praproses data. Dalam tahapan ini dilakukan pembersihan data untuk menghilangkan data yang tidak diperlukan. Nah, data itu adalah data yang dikategori tidak ada. Dalam codingan bisa dilihat kalau kami membersihkan data yang dikategorikan tidak ada. Data itu dihapus dari dataset. Nah, selanjutnya kami melakukan imputasi. Nah, dalam melakukan imputasi ini, kami memilih untuk metode untuk data yang kosong itu kami ganti dengan 0. Tidak dengan min-nya. Kenapa? Karena kalau kita pakai min, maka kita mengabaikan kemungkinan kalau ada 0 zat partikel pada saat itu. Dan juga kalau menggunakan data min, nilainya itu terlalu tinggi, dan itu mempengaruhi kategorinya. Jadi yang sebelumnya baik, ketika kita kategorikan dari yang hasil imputasi menggunakan min, itu nilainya jadi tidak baik, seperti itu. Kemudian ada transformasi data. Transformasi data yang dilakukan yaitu dengan mengubah tipe data dari beberapa atribut agar dapat dilakukan klasifikasi dan menghapus atribut yang tidak dipakai. Nah, dalam tahap ini kami pertama melakukan merubah dataset hasil imputasi yaitu dengan yang sebelumnya bertipe objek menjadi float agar bisa dilakukan perhitungan. Kemudian kami membuat multi-index berdasarkan bulan, tanggal, dan lokasi SPKU. Kemudian kami menghilangkan atribut kolom, critical, dan max, karena itu tidak terpakai. Selanjutnya, kami melakukan normalisasi dengan membagi kolom 100 dengan 10, kolom SO2 dengan 10, dan kolom CO dengan 100. Hal ini dilakukan karena kami melakukan perhitungan berdasarkan perhitungan yang kami ambil dari website Kaggle. Di situ ada perbedaan data antara data yang Indonesia dengan data yang digunakan pada website tersebut. Makanya kami melakukan hal ini. Oke, selanjutnya ke pembahasan AQI. Di sini kami menentukan tingkat skala kebahayaan udara, di mana indeks AQI ini ditentukan apakah baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, ataupun berbahaya. Untuk kategori baik,
itu 0 sampai 50. Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan dampak negatif terhadap makhluk hidup dan normal. Untuk kategori sedang 51 hingga 100, tingkat kualitas udara yang tidak memberikan dampak negatif terhadap manusia dan hewan, tetapi berpengaruh terhadap tumbuhan dan lingkungannya. Untuk kategori tidak sehat, 101 hingga 199, tingkat kualitas udara yang berdampak negatif terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan sekitarnya. Untuk kategori sangat tidak sehat, 200 hingga 299, tingkat kualitas udara yang sudah dapat menyebabkan dampak negatif terhadap segmen populasi di sekitarnya. Untuk kategori berbahaya 300 hingga 500, tingkat kualitas udara yang sudah berbahaya dan dapat merugikan semua yang terlibat di sekitarnya. Lalu untuk perhitungan akinya sendiri, ini di mana tiap polutan itu mempunyai perhitungan berbeda-beda untuk kategori baik, sedang, hingga berbahayanya. Untuk PM10, apabila nilai PM10 ini kurang dari 50, maka tetap 50. Apabila PM10 ini nilainya kurang dari 100, maka tetap. Dan apabila nilai PM100 ini 250, maka nilai PM10 ini akan dikurangi 100, lalu dikali 100 dibagi 150, dan ditambah 100. Begitupun dengan polutan lainnya, SO2, CO, O3, dan NO. Rumus ini kami dapat dari Kegel. Lalu ini untuk penerapan dari rumus yang telah ditentukan sebelumnya, di mana kami membuat fungsi untuk indeks kalkulasinya. Untuk parameter SO2 juga kami buat fungsinya, CO kami buat fungsinya, O3, NO. Selanjutnya kami membuat fungsi untuk pengkategorian akinya sendiri, dan untuk yang bernilai 0 sampai 50 itu kami kategorikan baik, 51 sampai 100 itu kami kategorikan sedang, 101 sampai 199 kami kategorikan tidak sehat, 200 sampai 299 kami kategorikan sangat tidak sehat, 300 dan sampai 500 berbahaya, dan untuk nilai yang melebihi 500 juga kami kategorikan dengan berbahaya. Selanjutnya kami membuat sebuah kolom baru, yaitu kolom cek. Kolom cek ini digunakan untuk menghitung berapa parameter yang ada di udara pada hari itu. Jadi misalnya jika nilai SO2 itu bernilai 0, maka dia tidak masuk ke dalam cek. Dan untuk hari itu berarti ada 4 parameter saja. Selanjutnya kami juga membuat kolom IQ calculated, yaitu kita mengambil nilai maksimum dari 5 parameter, PM10, SO2, NO2, CO, dan O3. Dan selanjutnya adalah kolom kategori AKI. Nah, kolom kategori ini yang akan berisi kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, berbahaya. Nah, ini hasil dari perhitungan AKI-nya sendiri. Dapat dilihat di gambar yang bawah itu ada 1.238 data yang dikategorikan sedang, 306 data yang dikategorikan tidak sehat, 209 data yang dikategorikan baik, 34 data yang dikategorikan sangat tidak sehat, dan 5 data yang dikategorikan sangat berbahaya. Ya, lalu saya Abid Davi akan lanjut di hasil visualisasi. Yang pertama di perlokasi. Di sini kan ada 5 parameter. Yang pertama ada PM10 dengan nilai paling tinggi di Kelapa Gading dan di Bundaran HI. Lalu SO2 yang paling tinggi di Lubang Buaya dan Jagakarsa. Lalu polutan CO ada di Bundaran HI dan Kelapa Gading. Dan di NO2 lokasi paling tinggi ada di Bundaran HI dan Lubang Buaya paling rendah. Dan lalu polutan O3 ada di paling tinggi di Kebun Jeruk dan Bundaran HI paling rendah. Lalu di sini masuk ke yang paling tertinggi polusi. Yang dimaksud tertinggi polusinya polusi udara di lokasi tersebut. Yang pertama di PM10 ada di Lubang Buaya. Lalu di SO2 tercatat sama ada di Bundaran HI dan Kelapa Gading, nilainya sama. Lalu di level CO tertinggi ada paling tinggi di Jagakarsa. Lalu berikutnya di level O3 tertinggi tercatat di Kebon Jeruk. Lalu yang terakhir di level NO2 tertinggi tercatat pada lokasi Bundaran HI. Lalu masuk ke kalkulasi hasil visualisasinya. Di sini bisa dilihat puncak tertinggi ada di 0,03 dan menempati Bundaran HI dan Kelapa Gading lokasinya. Setelah melakukan perhitungan AKI pada dataset, kami membuat model KNN-nya. Model ini
menggunakan rumus Euclidean distance dengan menghitung jarak total antara data testing dengan data training. Perhitungan ini dilakukan untuk mencari jarak terdekat dengan data training. Berikut implementasinya. Pertama, kami memisah antara fitur dan kelas dari dataset itu. Kemudian kami membuat label encoder. Kami membuat ini karena sebelumnya kategori AKI itu adalah string. Makanya kami ubah dulu ke dalam numerik. Nah, dan itu berikut adalah urutannya dengan baik mendapat nilai 0, berbahaya 1, sangat tidak sehat 2, sedang 3, dan tidak sehat 4. Setelah itu kami membagi data. Untuk 80% itu data training dan 20% data testing. Selanjutnya kami membuat model KNN dengan K sama dengan 1, K sama dengan 3, dan K sama dengan 5. Berikut adalah hasil akurasi dari model dengan K sama dengan 1, memiliki error prediksi dengan KNN 2,79%, akurasinya yaitu 97,21%. Selanjutnya dengan K sama dengan 3, dengan error sebesar 2,79%, akurasinya 97,21%. Selanjutnya hasil dari model dengan K sama dengan 5, dengan error sebesar 3,06 dan akurasi sebesar 96,94. Lalu berlanjut di bagian terakhir yaitu confusion matrix. Confusion matrix itu berguna untuk mengevaluasi hasil yang dihasilkan dari klasifikasi KNN, yaitu berfungsi untuk menghitung akurasi dari kategori baik hingga tidak sehat, lalu menampilkan outputnya pada program. Nah, yang pertama confusion matrix di K1, akurasi keseluruhan itu mendapat 97%, baik 86%, berbahaya 66%, sangat tidak sehat 100%, sedang 98%, dan tidak sehat 100%. Confusion matrix dengan K sama dengan 3, akurasi keseluruhan terdapat 97%, baik 90%, berbahaya 66%, sangat tidak sehat 100%, sedang 98%, tidak sehat 98%. Lalu yang terakhir dengan K sama dengan 5. K sama dengan 5 keseluruhannya mendapat 96%, baik 95%, berbahaya 66%, sangat tidak sehat 100%, sedang 97%, dan tidak sehat 96%. Nah, lalu kesimpulannya. Kesimpulannya pada penelitian ini, klasifikasi tingkat pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta menggunakan data yang dikeluarkan pada Pemprov DKI pada tahun 2019 dengan metode KNN menunjukkan tingkat akurasi sebesar 97,21% dan error sebesar 2,79% dengan nilai K yang paling optimal adalah K93. Ini dapat dikatakan bahwa nilai K sangatlah berpengaruh terhadap hasil akurasi dan mencari K yang paling optimal adalah yang paling bagus. Lalu untuk hasil perhitungan data menggunakan metode AKI menunjukkan bahwa tingkat pencemaran udara paling berbahaya untuk wilayah DKI Jakarta berada pada bulan November 2019. Lalu di bab terakhir di sini ada daftar pustaka. Kita menggunakan 6 daftar pustaka 6. Yang pertama ada dari Arif Abdullah dengan jurnal yaitu klasifikasi kualitas udara Pekanbaru menggunakan algoritma KNN dengan Euclidean distance berdasarkan kategori ISPU. Lalu ada dari Dragomir tahun 2010 Air Quality Index Prediction. Lalu ada dari datasetnya yaitu datajakarta.go.id, data indeks ISPU Jakarta tahun 2019. Lalu ada dari Kondas A tahun 2020 31 Mei, Predict Air Pollution with KNN and PHP. Lalu ada dari Konstantina Veljanovska dan Angel Dimoski tahun 2018 dengan berjudul Air Quality Index Prediction Using Sample. Dan yang terakhir dari Qin Zepeng and Chen and Guosu tahun 2019, Prediction of Air Quality Based on KNN and LSTM, jurnal dari Physics. Dan itu dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.